Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dodi Satriawan STMN selaku dosen matkul kimia lingkungan dan biokimia, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang jurnal aplikasi lipid yang beranggotakan saya Muhammad Burhanuddin Permana sebagai moderator dan presentator kedua. Kemudian saya Nurul Astuti sebagai presentator pertama. Kemudian nama saya Nidita Sulfita sebagai presentator ketiga. Saya Nina Fausia sebagai presentator keempat. Baik, langsung saja kita bahas ke bagian pertama yang akan disampaikan oleh Leoni. Baik, untuk yang pertama, produksi lipid dari mikroalga Scandemismus sp pada media limbah cair tahu dengan variasi konsentrasi limbah dan fotoperiod. Pendahuluan industri di Indonesia sebagai besar menghasilkan limbah yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Salah satunya limbah dari industri tahu. Hal ini seringkali menjadi masalah bagi lingkungan sekitarnya karena dapat menyebabkan pencemaran dan terganggunya kualitas lingkungan, menyebabkan perairan Rosiana 2006. Senyawa-senyawa organik di dalam air buangan industri tahu dapat berupa protein 40-60%, karbohidrat 25-50%, dan lemak 10%. Secara teknis, mikroalga menyerap kandungan senyawa organik dan nutrien yang masih tersisa dalam limbah, kemudian menghasilkan oksigen yang dapat menurunkan kadar COD dalam limbah lewat bantuan bakteri penguraian zat organik. Tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan mikroalga sebagai bahan baku biodiesel dan untuk mengatasi permasalahan limbah cair tahu dari industri. Dalam permasalahan limbah cair tahu dari industri, dalam penelitian ini akan diteliti potensi mikroalga Scandemus sp dengan variasi pemberian limbah cair tahu dalam media kultivasi yang didukung oleh variasi fotoperiod dan waktu pengambilan sampel yang berbeda untuk mendapatkan kadar lipid tertinggi sebagai bahan baku biodiesel serta pengaruh dalam menyisihkan parameter. Metode penelitian alat dan bahan: kultur murni Scandemus sp sebanyak 5 ml dibiarkan dalam 250 ml medium basal port pada suhu ruang dan fotoperiod 12-12 dengan diberi aerasi selama 2 minggu. Yang kedua, persiapan media kultur. Media basal atau port berupa KH2PO4, CaCl2H2O, NBSO4 7H2O, NaNO3 H2HPO4, NaCl HOHFeSO4 7H2O, 3PO3 EDTA, dan larutan trace elemen metal berupa MnCl2 4H2O, zinc SO4 7H2O, NaMOO4 2H2O, CuSO4 5H2O, CO2 6H2O. Preparasi limbah cair tahu dilakukan sesuai perlakuan penelitian, yaitu dengan volume 0%, 20%, 40%, 80%, 100%. Yang ketiga, kultivasi mikroalga Scandemus sp. Mikroalga dalam LLVR diaerasi menggunakan aerator yang berfungsi untuk memetakkan mikroalga dengan media tumbuh dan nutrien. Sumber cahaya pada gambar ini
menggunakan lampu TL. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengaruh-pengaruh volume limbah cair tabu dan fotokarya terhadap jumlah sel mikroalga Scanedemus SP perhitungan jumlah sel dilakukan setiap hari ke 0, 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13 menggunakan alat thermokitometer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kultur yang ditumbuhkan dalam medium limbah cair tabu dan medium basal port atau MBB menghasilkan kepadatan sel berbeda. Variasi medium perlakuan yang digunakan berpengaruh terhadap pertumbuhan sel mikroalga Scanedemus SP. Fotoperiod juga mempengaruhi pertumbuhan sel mikroalga Scanedemus SP. Dengan jumlah sel tertinggi terlihat pada perlakuan fotoperiod 12/12. Untuk setiap variasi pemberian limbah cairan hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengaruh volume limbah cair tabu dan fotoperiod terhadap jumlah sel mikroalga Scanedemus SP. Perhitungan jumlah sel dilakukan setiap hari ke 0, 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13 menggunakan alat thermokitometer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kultur yang ditumbuhkan dalam medium limbah cair tabu dan medium basal port atau MBB menghasilkan kepadatan sel yang berbeda. Variasi media perlakuan yang digunakan berpengaruh terhadap pertumbuhan sel mikroalga Scanedemus SP. Fotoperiod juga mempengaruhi pertumbuhan sel mikroalga Scanedemus SP. Dengan jumlah sel tertinggi terlihat pada perlakuan fotoperiod 12/12. Untuk setiap variasi pemberian limbah cair tabu, hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa fotoperiod 12/12 dianggap sebagai kondisi optimal untuk pertumbuhan mikroalga berdasarkan hasil perhitungan jumlah sel. Kepadatan sel mikroalga Scanedemus SP tertinggi terdapat pada perlakuan 0% limbah cair tabu. Yang kedua, pengaruh volume limbah cair tabu dan fotoperiod terhadap pada lipid mikroalga Scanedemus SP. Lipid paling tinggi dihasilkan pada perlakuan 20% dan 0% limbah cair tabu. Untuk setiap variasi fotoperiod kandungan lipid sangat tergantung pada ion amonium dan fosfat karena dua ion tersebut berguna sebagai penyusun struktur lipid MBB. Ion nitrat harus diubah dulu menjadi ion amonium agar bisa digunakan oleh sel untuk proses fotosintesis, sehingga memiliki efek pada lipid yang dihasilkan lipid berfungsi sebagai sumber energi cadangan apabila sel kekurangan karbohidrat. Pada penelitian ini, rendah kadar lipid yang dihasilkan pada volume limbah cair tabu yang lebih besar disebabkan energi hasil fotosintesis disimpan sebagai bentuk proses adaptasi sel untuk mempertahankan hidup pada lingkungan yang ekstrim atau pada keadaan di luar kondisi optimal untuk tumbuh. Kemudian di sini ada tabel pada gambar 6 menunjukkan bahwa dengan menggunakan mikroalgal jenis Scanedemus SP dapat menurunkan COD hingga 73,91% pada penambahan 20% limbah cair tabu. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Widayat dan Hadianto pada tahun 2015 yang menunjukkan bahwa pada variabel 20% limbah cair tabu mikroalga nanochloride
Pertumbuhan mikroalga yang optimal diindikasikan dengan penurunan COD yang lebih besar. Hal ini sebagai bukti adanya proses penguraian dan pemanfaatan senyawa organik oleh mikroalga untuk pertumbuhan. Kemudian ada kesimpulan. Dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan limbah C tahu sebagai media kultivasi untuk mikroalga Scandium sp memiliki potensi untuk meningkatkan produksi lipid yang merupakan bahan baku potensial untuk biodiesel. Penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan 20% limbah C tahu dari periode 12:12 menghasilkan kandungan lipid tertinggi sebesar 16,5% dengan efisiensi penghilangan COD mencapai 7,92%. Namun, penambahan konsentrasi limbah C tahu yang lebih tinggi dapat menghambat produksi lipid karena nutrisinya berlebih. Implikasi dari penelitian ini adalah adanya potensi untuk memanfaatkan mikroalga dalam produksi biodiesel secara berkelanjutan sambil juga memberikan solusi untuk pengolahan limbah C tahu. Sinergi antara pengolahan limbah dan produksi biomasa mikroalga dapat menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem yang lebih efisien dan berkelanjutan dalam penggunaan sumber daya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dan eksplorasi sumber energi terbarukan dan upaya pengelolaan limbah secara efektif. Jurnal 2. Penerapan teknologi pengolahan limbah minyak goreng bekas menjadi sabun cuci piring untuk pengendalian pencemaran dan kebudayaan masyarakat. Yang pertama ada pandangan dan tujuan. Desa sekarang Gunung Pati memiliki pertumbuhan pendudukan dan perkembangan usaha kuliner yang pesat karena terdapat universitas yang menjadi magnet ekonomi. Dampak negatif dari usaha kuliner ini adalah volume limbah minyak goreng bekas atau jelantah yang tinggi. Limbah minyak jelantah apabila tidak dikelola dengan baik akan menjadikan lingkungan kotor dan dapat mencemari air serta tanah. Salah satu potensi limbah minyak goreng adalah kandungan asam lemak yang tinggi sehingga dapat dimanfaatkan menjadi sabun cuci piring yang ramah lingkungan. Penelitian ini dilakukan untuk mengendalikan pencemaran limbah minyak bekas dan meningkatkan nilai tambah minyak jelantah dengan mengolahnya menjadi sabun cuci piring. Kemudian ada metode. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 tahapan utama. Yang pertama, pembuatan sabun cuci piring di laboratorium. Pembuatan sabun cuci dilakukan menggunakan NaOH sebagai reaktan dan pewangi untuk memberikan tampilan yang baik. Kemudian yang kedua, kegiatan pelatihan kepada masyarakat. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Sabun merupakan senyawa natrium atau kalium dengan asam lemak dari minyak nabati atau lemak hewani berbentuk padat, lunak atau cair dan berbusa. Sabun dihasilkan dari proses ponifikasi, yaitu hidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol dalam kondisi basah. Pembuatan kondisi basah yang biasa digunakan adalah natrium hidroksida atau NaOH dan kalium hidroksida atau KOH. Untuk menjamin kualitas dan keamanan produk sabun dari minyak jelantah, terlebih dahulu dilakukan pembuatan dan pengujian produk di laboratorium. Masih dengan hasil dan pembahasan, yaitu tahapan pembuatan sabun adalah sebagai berikut. Mula-mula dilakukan pemurnian minyak goreng bekas melalui proses penghilangan bumbu atau destillasi jelantah. Minyak goreng bekas ditimbang 100 gram kemudian dimasukkan dalam gelas ukur 1000 ml. Tahap kedua adalah proses netralisasi. Untuk keperluan netralisasi dilakukan pembuatan larutan KOH sebesar 15% dari 15 gram KOH yang dilakukan di dalam 100 ml aquades. Selanjutnya, minyak goreng hasil destillasi dipanaskan pada suhu kurang lebih 40 derajat Celcius. Larutan KOH 15% kemudian dimasukkan ke dalam minyak hasil destillasi dengan perbandingan 100 gram minyak banding 5 ml KOH 15%. Campuran diaduk dengan mixer selama 10 menit, kemudian disalin dengan kertas saring Whatman nomor 41 untuk memisahkan kotoran. Kemudian tahap berikutnya adalah proses pemecahan
pemanfaatan karbon aktif 240 mes sebanyak 7,5 gram ditambahkan dalam minyak goreng. Larutan diaduk dengan mixer selama 60 menit dan dipanaskan pada suhu 150 derajat Celcius, kemudian disaring. Tahap terakhir merupakan tahap utama proses pembuatan sabun cuci piring. Tahap ini dimulai dengan pembuatan larutan KOH dengan konsentrasi 30%. Selanjutnya, minyak goreng dihasil pemurnian dipanaskan pada suhu proses 45–55 derajat Celcius. Larutan KOH dengan konsentrasi 30% dimasukkan ke dalam minyak goreng hasil pemurnian pada suhu 45–55 derajat Celcius dengan perbandingan minyak KOH sama dengan 1:0,5 atau 100 gram minyak banding 500 ml KOH. Campuran diaduk dengan mixer selama 45 menit untuk memberikan aroma yang menarik. Parfum non-alkohol apel dimasukkan dengan konsentrasi 1 ml parfum per 100 gram minyak. Untuk memberikan warna yang menarik, pewarna makanan apel green extra nomor 2093 kadar warna 14% dengan konsentrasi 1 ml. Pewarna makanan per 100 gram minyak ditambahkan ke dalam campuran dan diaduk dengan mixer selama 5 menit. Kesimpulan, permasalahan prioritas masyarakat umum di desa Sekarang, Kecamatan Gunung Pati yang berhasil diidentifikasi adalah banyaknya volume limbah minyak goreng pada industri kuliner maupun sisa penggunaan rumah tangga di wilayah tersebut. Salah satu potensi limbah minyak goreng adalah kandungan asam lemak yang tinggi sehingga dapat dimanfaatkan menjadi sabun cuci piring yang ramah lingkungan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini berdampak positif terhadap kebersihan lingkungan, serta mendorong jiwa kewirausahaan melalui keterampilan inovatif pembuatan sabun cuci piring yang ramah lingkungan dari limbah minyak goreng bekas. Kemudian jurnal 3 yang berjudul Uji Kualitatif dan Kuantitatif Isolat Bakteri di Politik dari Limbah Cair Pabrik Pengolahan Ikan Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Pendahuluan, banyaknya industri pengolahan ikan di Muncar, Banyuwangi menghasilkan limbah cair yang mengandung minyak ikan. Bakteri politik yang hidup dalam limbah cair tersebut dapat menghidrolisis lipid menjadi asam lemak dan gliserol dengan memproduksi lipase. Oleh karena itu, pengujian aktivitas lipase bakteri yang berasal dari limbah cair tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana potensi lipolitiknya agar mendapatkan isolat unggul yang dapat diaplikasikan dalam remediasi maupun dalam bidang bioteknologi. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk mengisolasi bakteri politik dari limbah cair pabrik pengolahan ikan di Muncar, Banyuwangi, serta untuk mengukur aktivitas lipase dari 17 isolat bakteri selama 7 hari berturut-turut. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan isolat bakteri dengan aktivitas lipase optimum tertinggi dan untuk mengeksplorasi potensi isolat bakteri tersebut dalam remediasi limbah dan bidang bioteknologi. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian ini melibatkan proses sampling, isolasi, dan karakterisasi bakteri di politik dari limbah cair pabrik pengolahan ikan di Muncar, Banyuwangi. Sampel limbah cair diisolasi menggunakan serial dilusi 10⁻⁻1 sampai 10⁻⁻7 dengan komposisi media isolasi yang mencakup EKNO3, K2HPO4, KCl, dan MgSO4 7H2O. Untuk mengukur aktivitas lipase dilakukan uji kualitatif berdasarkan diameter sedang bening dengan substrat minyak zaitun 5% ditambah metri merah 0,01%. Selain itu, aktivitas lipase juga diukur secara kuantitatif dengan metode titrimetri menggunakan NaOH 0,43 m. Hasil dan pembahasan uji kualitatif lipolitik. Ditemukan 17 isolat bakteri dari hasil isolasi dan diuji berdasarkan diameter sedang bening. Pengamatan selama 7 hari ini bertujuan untuk mengetahui perubahan aktivitas masing-masing isolat. Isolat yang memiliki diameter zona bening yang tinggi pada hari pertama belum tentu memiliki diameter zona bening yang tinggi pada hari terakhir. Dari 17 isolat ditemukan 4 isolat bakteri yang diameter zona bening dengan perbedaan signifikan tertinggi P kurang dari 0,5. Isolat dengan diameter tertinggi yaitu 1 mm, 3 MA, dan 3 MC dengan diameter zona bening berturut-turut sebesar 4,01 kurang lebih 0,21 mm, 3,9
Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah penulisan, kata, ataupun perkataan, mohon maaf. Sekian dan